Selamat datang di materi ke-9 mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi. Materi ke-9 ini tentang dashboard. Dashboard untuk desain aplikasi khususnya web ini merupakan sebuah graphical user interface yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekilas. Jadi user bisa melihat dengan cepat atas indikator-indikator penting yang berkaitan dengan proses atau tujuan tertentu. Dashboard ini sering juga disebut sebagai progress report ya, dan merupakan salah satu bentuk visualisasi data yang paling banyak dipergunakan saat ini. Apabila Anda cari di web, itu ada banyak sekali desain dan bahkan source code tentang penggunaan dashboard ini. Kemudian dashboard ini biasanya diakses melalui aplikasi web atau web browser dan terhubung langsung dengan sumber data yang telah ditentukan sebelumnya. Datanya bisa data statis, kalau kita bikin data statis bisa, tapi pada umumnya data yang dipergunakan adalah data dinamis, jadi data yang bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Contohnya data yang kemarin ngetren itu ya, data tentang kasus COVID misalnya. Salah satu dashboard yang paling terkenal dan paling banyak dipergunakan adalah dashboard dari Google Analytics. Jenis dashboard ini dipakai oleh lebih dari 55% website di seluruh dunia dan menunjukkan berbagai aktivitas sebuah website, misalnya jumlah pengunjung total, kemudian jumlah halaman yang dilihat oleh pengunjung. Kalau kita bikin website dengan beberapa halaman, kita bisa melihat berapa halaman yang dikunjungi atau yang dilihat oleh pengunjung tersebut, dan jumlah pengunjung yang membuka halaman web tapi langsung keluar, tidak lanjut ke halaman atau bagian lainnya, atau yang disebut sebagai bounce rate ya. Ini contoh dashboard itu seperti ini. Kemudian jenis dashboard lain yang juga terkenal belakangan ini adalah dashboard yang berkaitan dengan seperti tadi, pandemi virus corona. Ada banyak sekali dashboard yang berkaitan dengan ini karena memang kemarin ngetren. Itu yang paling banyak diakses ini di Worldometers. Kembali ke dashboard. Dashboard itu sendiri berasal dari bentuk dashboard itu ya, dari bentuk dashboard di mobil. Nah, inti dari dashboard mobil itu agar pengemudi bisa melihat dengan cepat, misalnya kecepatannya berapa, RPM-nya berapa. Kalau kecepatannya misalnya 50 tapi RPM-nya sudah 8.000, ya itu nanti mesinnya bisa jebol. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau lewat batas kota itu kecepatannya maksimal berapa, itu bisa langsung diketahui. Kemudian juga yang penting misalnya jumlah bahan bakar yang tersedia dan seterusnya. Dalam kaitannya dengan fungsi, dashboard umumnya memiliki 3 layer fungsional. Ini kita bicara tentang dashboard dalam kaitannya dengan user interface ya. Yang pertama adalah layer untuk user interface itu sendiri. Ini adalah layer yang dipakai untuk menampilkan elemen-elemen dashboard tersebut. Nah, di layer ini terdapat struktur dashboard, misalnya header, footer, dan komponen-komponen sistem menu. Yang mirip-mirip lah atau sama lah dengan apabila kita membuat desain web misalnya. Kemudian layer kedua adalah layer charting atau layer yang dipakai untuk membentuk layout dari dashboard dalam bentuk tabel dari data yang telah diolah dan selanjutnya diletakkan dalam panel-panel user interface tersebut. Jadi charting ini untuk menentukan itu data ini masukkan ke panel ini, data ini masukkan ke panel selanjutnya dan seterusnya. Kemudian layer ketiga, terakhir layer data, tentu saja ya seperti namanya dipakai untuk proses pengambilan data. Data itu sendiri bisa berupa data cloud ataupun data lokal di komputer lokal. Kemudian beberapa keuntungan penggunaan dashboard
antara ini adalah sebagai presentasi visual dari indikator penting seperti dashboard mobil itu ya, bensinnya berapa, kecepatannya berapa, dan seterusnya. Di sini juga data perubahannya gimana, data misalnya untuk coronavirus itu pertambahan jumlah yang sembuh berapa, itu trennya naik atau turun, itu bisa dilihat dengan cepat. Kemudian yang kedua dapat dipakai untuk mengidentifikasi adanya tren-tren negatif, tentu saja dengan cepat ya. Kemudian mengukur efisiensi dan juga inefisiensi, misalnya kita menggunakan teknik tertentu untuk melakukan sebuah tugas, misalnya teknik baru, teknik lama itu efisiensinya katakanlah 60, kita pakai teknik baru ternyata malah turun jadi 55. Kemudian dapat dipakai untuk membuat laporan mendetail tentang tren-tren baru dengan melihat dashboard itu. Juga dapat dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan dengan cepat. Dan memang untuk dashboard ini biasanya dipakai oleh kalangan manajerial ya, para pengambil keputusan itu. Kemudian dapat menghemat waktu dibandingkan dengan membaca laporan seperti tadi. Kemudian dashboard ini dapat diakses menggunakan perangkat mobile dengan cepat. Ini juga keuntungan penting ya, karena mungkin seorang manajer itu perlu mengambil keputusan cepat, misalnya di tengah perjalanan atau mungkin sedang di dalam kereta api ke suatu kota, itu bisa mengaksesnya dari perangkat mobile. Berikutnya keuntungannya dapat dipakai untuk menyesuaikan strategi dan tujuan organisasional jika diperlukan dengan berdasarkan tren yang terjadi tadi. Kemudian menurut klasifikasinya dashboard dapat dibagi menjadi 3, yaitu dashboard strategis, analitis, dan operasional. Dashboard strategis biasanya dipakai oleh manajer dalam sebuah organisasi untuk melihat dengan cepat SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Bisa melihat peluang atau ancaman bisnis dengan cepat. Jadi, dan ini dashboard ini umumnya difokuskan pada penilaian dan perakiraan kinerja. Kinerja bagian ini misalnya bagian pemasaran, setelah dipegang oleh orang ini ternyata pemasarnya malah jauh lebih bagus. Nah, itu perlu diapresiasi misalnya. Kemudian dashboard analitis. Dashboard analitis ini memiliki konteks yang lebih luas dan mendukung interaksi dengan data, misalnya memberikan informasi tentang data yang telah dipilih. Misalnya kita pilih data pemasaran, aspek-aspek pemasaran apa saja yang bisa kita tampilkan di kriteria pemasaran tersebut. Misalnya pemasaran untuk barang X itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan barang Y. Setelah tahu tren seperti itu, kita mungkin bisa mengambil keputusan misalnya menambah stok barang X di gudang. Ini contohnya seperti ini. Ini contohnya adalah dashboard kinerja finansial ya. Berikutnya dashboard operasional dipergunakan untuk memonitor aktivitas dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang waktu. Mirip dengan timeline itu ya. Jadi peristiwa apa saja yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Misalnya pada bulan Agustus ada peristiwa penting, misalnya demo besar-besaran di Jakarta, itu ternyata efeknya bisa berpengaruh pada sistem distribusi barang yang kita kirimkan, misalnya seperti itu. Sedangkan menurut jenisnya, dashboard dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada dashboard yang dibuat dengan menggunakan software aplikasi stand-alone seperti Tableau, kemudian Microsoft PowerPoint, dan Klik pakai Key ya. Untuk pembuatan dashboard seperti ini cukup mudah ya, karena softwarenya sudah ada, kita tinggal memasukkan data dan menyesuaikannya aja. Kemudian dashboard dari aplikasi yang berbasis web, misalnya Looker dan WebTrax, itu seperti ini. Kemudian aplikasi desktop atau dalam bentuk widget. Ini contohnya seperti ini. Berikutnya untuk desainnya, dashboard digital biasanya berupa aplikasi yang langsung dapat dipergunakan.
Dan aplikasi ini dikembangkan oleh developer software ya, seperti Tableau tadi. Akan tetapi sejumlah perusahaan tetap menggunakan dashboard yang dikembangkan sendiri dalam perusahaan, karena mungkin perusahaannya sudah besar, kalau cuma programmer itu ada banyak, mungkin itu misalnya seperti GE Aviation, ini yang membuat software yang dinamakan Digital Cockpit, ini untuk memonitor tren yang terjadi dalam bisnis penjualan spare part pesawat. Mereka nggak mau beli software karena mereka bisa bikin sendiri. Itu contohnya. Kemudian desain dashboard yang baik perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah media yang dipakai untuk menampilkan dashboard tersebut. Misalnya desktop, laptop, tablet, atau smartphone. Jadi tampilan user interface dari dashboard itu harus disesuaikan dengan media yang dipakai. Kemudian pertimbangan kedua, dashboard perlu menambahkan elemen-elemen visual yang sesuai. Yang sesuai ya, kuncinya di sini. Jadi tidak berlebihan, juga tidak terlalu minim. Misalnya bar chart untuk memvisualisasikan satu atau lebih rangkaian data seperti ini. Kemudian line chart ini untuk menampilkan perubahan atas data sepanjang waktu dalam periode tertentu. Nanti kita akan bahas pembuatan bar chart, line chart, dan sebagainya, dan kegunaan spesifik dari masing-masing chart tersebut. Kemudian spark line, ini merupakan sebuah line chart, ukurannya kecil untuk menunjukkan tren atas satu rangkaian data tertentu. Berikutnya elemen lainnya adalah scorecard untuk memonitor tren dan indikator penting. Untuk aspek selanjutnya, aspek dari dashboard yang dapat dikatakan baik adalah memiliki elemen legend. Ini untuk menampilkan informasi atau keterangan tentu saja ya. Kemudian penataan spasial itu bagian data yang paling penting, misalnya itu diletakkan di bagian kiri atas karena kita sudah terbiasa membaca dari kiri atas ke kanan terus kemudian lanjut ke bawah, kecuali kalau Anda tinggal di Arab itu dari kanan atas kemudian turun ke bawah. Kemudian seperti kemarin, dashboard juga memerlukan penggunaan pilihan warna yang tepat, dan untuk tren saat ini warnanya tetap menggunakan, secara umum yang dipergunakan adalah Google Material Design. Kemudian secara umum itu dashboard yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah sederhana karena memang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi. Semakin cepat informasi itu disampaikan akan semakin baik. Berikutnya, karakteristiknya adalah meminimalkan elemen-elemen yang tidak penting agar tidak membingungkan. Kemudian dashboard tersebut haruslah menampilkan presentasi visual sesuai dengan persepsi visual manusia. Warna yang disukai seperti apa, kemudian persepsi manusia itu cenderung seperti ini, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, dapat diakses dengan mudah oleh user yang membutuhkan. Tentu saja ya, ini penting. Mungkin cukup sekian untuk materi ke-9, mata kuliah grafika komputer dan visualisasi. Untuk tugas silahkan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.